Gelombang dingin terkuat musim dingin tiba. Suhu terendah 12,7 derajat di dataran Pulau Taiwan muncul di Mercusuar Fukui, distrik Ximen, kota New Taipei pada tanggal 15. Biro Cuaca Pusat CWB mengatakan Taiwan akan basah dan dingin dari tanggal 15 hingga 17 dan daerah lain juga dingin pada pagi dan sore hari. Angin monsun akan melemah dan cuaca akan sedikit menghangat pada Jumat tanggal 18. Hujan di daerah sisi angin seperti utara dan timur laut juga akan mereda. 当然，沿海空旷地区或是有些靠山区的地方，温度会再更低一些。在北部、东北部、东部还是持续湿冷的天气，其他各地早晚的天气是比较冷或凉的。 Pada dini hari tanggal 15, stasiun cuaca di New Taipei, Taoyuan, dan Hsinchu mencatat suhu terendah untuk musim dingin tahun ini. Perusahaan risiko cuaca menunjukkan suhu dini hari tanggal 15 merupakan yang terdingin dan suhu akan kembali menghangat pada Kamis hingga Jumat. Tetapi gelombang dingin berikutnya akan tiba pada tanggal 21 dan 22. 21、22哈，大概是我们冬至的这段时间啊，它的强度目前评估看起来应该是接近我们这一波的一个强度啊。 Meskipun wilayah utara dan timur laut akan terpengaruh oleh gelombang dingin berikutnya dan suhu juga akan menurun drastis, tetapi dibandingkan cuaca saat ini yang dingin dan basah, gelombang dingin berikutnya relatif kering dan sedikit hujan. Cuaca di daerah tengah ke selatan akan cerah dan hangat di siang hari. Kondisi air di Tainan sangat memprihatinkan. Dari hasil bidikan udara seorang fotografer, terlihat fenomena waduk yang langka ini. Selain padang rumput, menara oktagonal yang terkenal juga muncul di permukaan air. Begitu video disebarkan, warganet menjuluki lapangan tersebut sebagai lapangan golf alami. Waduk terbesar Taiwan, Waduk Chengwen, terletak di perbatasan Tainan dan Chiayi. Waduk dengan kedalaman 230 meter saat penuh air ini menurun hingga 203 meter dengan tampungan air hanya 22,4%. Meskipun kondisi air kurang baik, Dinas Air Wilayah Selatan menegaskan pasokan air masih cukup hingga Juni tahun depan. Di balik pemandangan indah tersimpan kekhawatiran. Video ini ditujukan untuk mengimbau masyarakat agar menghemat air. Waduk Chengwen adalah penyuplai air untuk pertanian, tetapi setelah evaluasi bersama Departemen Sumber Daya Air dan Departemen Pertanian, pengairan beras tahap pertama tahun depan akan dihentikan. China Airlines mengkonfirmasi pengecatan pesawat 777F telah selesai pada tanggal 14. Pelana standar dan tulisan kargo perusahaan tidak berubah, tetapi menambahkan pola Taiwan pada tulisan C. Badan pesawat yang bertulisan China Airlines sering dianggap sebagai maskapai penerbangan Tiongkok saat mengangkut pasokan medis selama pandemi. Setelah pengecatan baru, kapal barang ini akan beroperasi di Asia dan Amerika Utara. Pada saat industri penerbangan global terpuruk oleh dampak pandemi, omset China Airlines tahun ini hingga bulan November meningkat 83% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Di sisi lain, MRT Jalur Hijau Taichung yang dijadwalkan beroperasi pada tanggal 19 resmi dibatalkan karena terjadi sumbu penghubung kereta rusak pada masa uji coba. Mengenai jadwal pengoperasian yang baru masih belum ditentukan. Wali Kota Taichung Lu Xiuyan selain meminta maaf kepada masyarakat luas juga mengatakan MRT hanya akan resmi beroperasi jika laporan dan solusi yang diajukan Biro Teknik MRT dan perusahaan Kawasaki disetujui Komite Peninjauan Kerusakan MRT dan selesai perbaikan serta pengujian pemastian keselamatan transportasi. Natal semakin mendekat. Banyak ornamen dan pohon Natal di pusat perbelanjaan Amerika dan Eropa merupakan produksi Taiwan. Namun, omset tahun ini berkurang lebih dari separuh akibat pandemi. Seperti pabrik pengekspor ornamen Natal Taichung yang berdiri tahun 1987 ini merupakan pabrik penghasil pohon Natal terbesar di Taiwan yang menghasilkan puluhan ribu pohon Natal setiap tahunnya. Tetapi akibat terjangan pandemi di Amerika dan Eropa, tim produksi yang terdiri dari 30 orang di masa lalu telah menyusut menjadi kurang dari 10 orang. 因为在外销方面，在欧美的损失差不多有一半以上，因为客户不大敢下订单啊，会缩减啊。 Untungnya pabrik ornamen ini juga menerima pesanan khusus pohon Natal skala besar untuk pusat perbelanjaan dan instansi pemerintah termasuk Taipei 101, Istana Kepresidenan, dan Museum Seni Qimei, Tainan. Situasi pandemi Taiwan yang relatif ringan juga menambah permintaan dekorasi Natal masyarakat yang juga menarik pengecar untuk mengambil barang. Setelah omset ekspor menyusut, pengusaha Chai hanya bisa mengandalkan penjualan domestik. Selain terus berkreasi untuk meningkatkan daya saing, juga berharap pandemi bisa berakhir secepat mungkin.